Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Tahun ajaran baru sebentar lagi akan dimulai. Teman-teman yang mau berkuliah sudah mulai bersiap-siap mempersiapkan dirinya, mulai dari persiapan mental, persiapan fisik untuk berkuliah. Meskipun ada kemungkinan tahun ini kuliah masih diadakan secara online. Nah, kalau di episode sebelumnya kita sudah mendengar sudut pandang review kuliah online dari mahasiswa sosial, kali ini di episode ini Sobat Muda Mendunia kita akan berbincang-bincang bersama dengan mahasiswa dari ilmu sains, lebih tepatnya mahasiswa kedokteran yang saat ini sudah berada di samping saya. Perkenalkan, Salsabila. Halo teman-teman, kenalin nama aku Salsabila Zahra Putri Arwani, bisa dipanggil Salsa. Aku dari Kedokteran Gigi angkatan 2020. Oke, asal mana Salsa? Sekarang aku tinggalnya di Solo sih Kak, jadi asalnya di Solo. Oh, karena kuliahnya online ya? Iya. Oke, jadi Sobat Muda Mendunia, Salsa ini adalah angkatan 2020 yang berarti ini ya Salsa, hampir 100% kuliahnya online ya? Iya, sampai semester 2 terakhir kemarin itu semuanya full online sih Kak, cuma kita pernah sekali waktu itu offline-nya di sekitar bulan Mei atau Juni gitu kemarin. Oke. Nah, menurut kamu nih Salsa, ada nggak sih perbedaan yang kamu rasakan semenjak kuliah, kan ini hampir 100% online ya, sama waktu SMA? Waktu SMA kan kalau nggak salah dulu belum pandemi ya? Iya masih offline, sempet di akhir atau pas mau ujian itu sih Kak yang online-nya. Jadi kalau perbedaannya sendiri, pertama dari itu sih Kak, dari mata pelajarannya. Kalau dari mata pelajarannya itu, kalau di SMA kita kan belajar seluruh materi ya Kak, dari maksudnya pelajaran, misalkan ya aku anak IPA, ada fisika, ada matematika yang sebenarnya aku nggak terlalu minat ke sana gitu, tapi aku tetap harus belajar itu. Nah kalau di kuliah ini kan kita udah masuk ke jurusan yang kita mau kan dari sebelumnya gitu, jadi aku lebih semangat gitu buat belajar materi yang kita pelajarin. Nah terus kalau dari secara pembelajaran sendiri, perbedaannya kalau misalkan karena SMA kemarin itu offline dan kuliah ini online dari awal, jadi cukup ngerasain gimana ya, awal tuh susah sih Kak buat beradaptasi sama teman-teman, sama kuliahnya juga, pelajarannya kayak gitu sih Kak. Berarti ada culture shock ya? Iya, banget itu. Culture shock apa sih? Coba dong cerita. Itu sih Kak, yang pertama yang paling berbeda banget gitu kan, itu cara aku sama teman-teman tuh kenalan. Jadi kayak kita kalau misalkan baru masuk sekolah kan kita ketemu nih sama teman-teman langsung gitu, kayak kenalan langsung gitu. Kalau misalkan online kayak kemarin itu ya susahnya kita kalau mau ketemu harus meet, bisa pakai aplikasi virtual kayak gitu, jadi lebih susahnya di situ, dan kita belum pernah ketemu secara real orang itu gimana kayak gitu, jadi susah banget sih Kak di situ. Gitu ya, agak sulitnya di bagian sosialisasi ya. Terus kan hampir 100% online nih. Gimana sih perasaan kamu? Kalau perasaan aku sih sebenarnya di awal itu sedih sih Kak. Sedih itu kayak maksudnya awal aku kuliah kok online gitu kan, terus ketemu sama teman-teman juga online, terus dan aku tuh ngerasain bener-bener awal aku kuliah tuh materi yang aku terima tuh nggak sepenuhnya keterima di aku gitu Kak. Jadi banyak banget ya gimana ya, adaptasinya tuh susah gitu sih. Itu sih Kak. Jadi agak sedih ya, selain karena mungkin nggak ketemu teman, cara untuk adaptasi belajarnya sulit ya salah saya. Nah, kamu ini kan mahasiswa kedokteran gigi. Pasti banyak praktek dong. Nah, gimana tuh praktek di masa pandemi? Ada kesulitan yang kamu rasakan nggak? Kalau kesulitannya sendiri, kalau dari aku itu awal-awal masuk kuliah itu sulit sih Kak. Maksudnya kan misalkan kita praktek itu kan cuma pakai virtual ya kalau online. Jadi kita yang awalnya kalau offline itu kita di lab itu praktikumnya bisa ngelihat langsung pakai mikroskop dan lain-lain. Terus kalau skills lab itu juga kita bisa langsung ke ruangan skills lab, langsung ketemu sama, kalau di KG itu ada dental simulator gitu Kak. Jadi kayak simulasinya nanti di kursi kedokteran itu kayak gimana kayak gitu.
Nah itu kita bisa langsung ketemu gitu kalau misalkan offline. Nah karena ini online jadi semuanya tuh diubah. Jadi kalau kita praktikum yang awalnya ngelihat langsung di mikroskop itu diubahnya jadi kita ngeliat video kayak asisten praktikumnya itu yang apa sih kayak istilahnya dia yang ngejelasin gitu, jadi kita cuma nonton video aja. Nah kalau misalkan yang skills lab, yang di ruangan skills lab yang ketemu sama dental simulator itu jadi diubah, dokternya yang ngajarin itu beliau bikin kayak live demo, jadi ya prakteknya kita lihat dari virtual aja jadi live gitu Kak. Gitu sih. Terus kamu berarti sempat ngerasain praktek offline? Sempat kemarin waktu di bulan Juni itu sempat offline sekali, sebulan itu cuma 4 kali karena dibikin sesi gitu loh Kak, jadi cuma 4 kali aja. Oke, gimana rasanya offline? Jujur seneng sih kalau offline karena itu pertama kali angkatan aku offline di kampus, ketemu sama teman-teman, terus kita bener-bener di lab itu belajar. Jadi kayak kita kan kalau skills lab itu dibagi kelompok-kelompok, di mana setiap kelompok itu ada dokternya, dokter atau asisten instruktur skills lab yang ngajarin kita. Nah kalau kita skills lab langsung itu, jadi kita bisa ngelihat beliau ngejelasin secara real time di situ gitu. Jadi kita kalau misalkan nggak jelas bisa langsung tanya dan bisa langsung ngelihat beliau tuh, misalkan kita ngebuat alginat yang buat nyetak gigi itu, langsung lihat cara ngaduknya gimana, jadi lebih kerasa, lebih masuk lah materinya buat aku gitu sih. Lebih ini juga nggak sih, lebih belajarnya lebih semangat karena ada teman-temannya ya. Nah, di balik kesulitan-kesulitan itu gimana kamu mengatasinya? Jujur kalau aku buat ngatasin kesulitan yang aku alami selama kuliah online ini, yang pertama tuh kalau misalkan kita kuliah biasa, kayak misalkan materi biasa itu benar-benar harus fokus di kuliah itu, karena kalau misalkan kita ke distract jadinya nggak bisa fokus gitu. Nah untungnya kalau online ini kan biasanya dokter itu ada yang mengizinkan kita untuk di record gitu, jadinya kalau misalkan nanti sinyal kita ada yang misalkan lagi gangguan sinyal atau mungkin nggak jelas, bisa kita ulang recordnya. Jadi di situ sih Kak enaknya kalau misalkan online. Cuma nggak enaknya ya itu tadi, jadi kita karena di rumah masing-masing jadi kan banyak distract ya Kak, pasti banyak banget yang ganggu. Gitu sih Kak. Terus kalau misal praktek ini udah belum yang sama pasien? Belum kalau sama pasien belum, Kak. ya? Iya. Masih kayak ke dental simulator itu sih Kak kita. Terus kalau praktek di rumah gimana? Kalau di rumah kemarin tuh sempat kita bikin gigi, kita kayak ngukir gigi dari malam. Itu di situ ya kita via virtual itu sambil ngukir di depan dokternya gitu sih Kak. Jadi misalkan ada bagiannya yang dok ini bagiannya ini gimana, udah bagus atau masih perlu diukir lagi, oh ini masih kurang ini, nanti kita diukir lagi. Terus nanti kalau misalkan udah jadi difoto gitu Kak, difoto terus tadi dikirim ke grup di chat kayak gitu. Agak lebih rumit ya. Iya, susah sih. Nah, terus kamu ketika ketemu teman-teman nih kan udah hampir setahun kuliah, akhirnya ketemu Juni kemarin. Nah itu gimana perasaannya? Oh ini dia yang sering nongol di grup. Ya itu sih, perasaannya yang pertama pasti seneng banget kan Kak, karena pertama kali ketemu sama temen secara offline dan itu di kampus gitu. Nah itu juga kayak yang ketemu, oh ternyata dia itu setinggi ini ya gitu. karena online itu kan kita cuma tahu muka kan Kak, oh orangnya ini, cuma kita nggak tahu dia seperti tinggi, apa dia karakternya, gitu, karakternya. Dan aku pertama kali lihat, loh ternyata dia tinggi banget, terus ternyata dia baik banget dan bener-bener kelihatan banget di aslinya tuh kayak gimana. Itu bener-bener kaget sih Kak pas offline itu, kayak wow teman-teman aku gitu. Nah tapi menurut kamu nih, kan tadi udah kan kuliah online, praktek juga ada yang online, kemudian apa tadi skill bikin gigi itu harus lewat video call juga. Nah menurut kamu nih efektif nggak? Jujur awal aku masuk kuliah itu kurang efektif sih Kak, maksudnya karena belum adaptasi kan. Nah jadi aku tuh ngerasa kayak aduh kok susah gitu kuliah, apalagi praktikumnya online kayak gini terus. Tapi lama-kelamaan jujur bisa sih, alhamdulillah bisa beradaptasi di kedokteran gigi di UM-nya, karena jujur dosen-dosen itu juga enak gitu loh Kak, dan baik dan benar-benar bisa walaupun online tetap bisa nyampein materinya tuh
secara full dan kita masih bisa cukup paham gitu Kak. Jadi itu sih. Oke, terus tadi kamu bilang dosen-dosennya terbantu. Nah, kamu kenapa sih mau masuk UMY? Kenapa ya Kak? Karena yang pertama tuh jujur dulu aku pengen kuliah di Jogja awalnya. Karena dulu sempat sebelum aku di Solo tuh aku pernah sekolah di Jogja 3 tahun waktu pas SMP. Terus sempat ke Solo atau SMA. Nah, pas waktu kuliah tuh aku pengen lagi pindah ke Jogja gitu. Nah, terus ya karena rezekinya di UMY, terus alhamdulillah juga kedokteran gigi di UMY ini kan bagus ya Kak, akreditasi juga A kan. Terus aku mikir ya udahlah sama orang A juga pasti bagus kan. Ternyata emang bener setelah aku masuk emang beneran bagus dari segi dosennya, dari segi materi yang disampaikan itu semua juga aku terima secara baik dan fasilitas yang dikasih juga bagus juga gitu Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kamu punya strategi belajar nggak sih? Kan kalau online tadi awalnya kurang efektif. Nah, cara kamu untuk membuat yang tadinya nggak efektif itu menjadi efektif gimana? Oke, jadi kalau dari aku di kedokteran gigi itu kan kita sebulan atau pas bahasanya satu blok atau satu bab itu kita ada 4 kali ujian Kak. Jadi kita ada yang namanya kalau mata kuliah biasa yang kita sama dosen langsung itu ada namanya ujiannya itu MCQ, jadi itu kita ngerjain soal pilihan ganda banyak soalnya. Nah kalau untuk materi kuliah yang itu, kalau strategi aku setiap kuliah fokus sama apa yang dijelaskan oleh dosennya kayak gitu. Jadi kalau aku fokus, aku nerimanya pun enak. Kalau saat mau ujian, aku tinggal reviewnya itu nggak banyak gitu yang aku review. Terus kalau ada lagi ujiannya tuh soka ini ujian tutorial. Jadi kita tuh di kedokteran ada tutorial di mana kita itu dibagi-bagi beberapa kelompok. Lalu di sana itu kita memecahkan suatu kasus atau skenario yang dikasih Kak. Jadi nanti ujiannya itu kita ngomong langsung ke pengujinya. Jadi kayak kita presentasi apa yang kita tahu dari kasus tersebut kayak gitu. Nah itu kalau strategi aku setelah aku beberapa kali ini menjalani ujian tersebut, aku tuh mikir kalau ternyata kalau aku tipenya kalau setelah kita bahas kasus tersebut aku bikin kayak mind map gitu Kak. Jadi aku bikin mind map masalahnya apa. Nanti jadi waktu pas mau ujian aku tuh jadi tinggal baca itu mind mapnya. Ternyata aku pernah nulis ini, jadi aku inget, jadi lebih memudahkan gitu Kak. Lalu juga ada ujian yang tadi aku bilang di skills lab itu ada namanya tuh OSCE. Jadi kalau di OSCE ini sama kita juga ujiannya itu ngomong gitu, kayak kita mempresentasikan apa yang kita tahu dari materi tersebut. Nah itu kalau dari aku juga sama, jadi setiap kuliah atau setiap skills lab itu benar-benar memperhatikan langkah-langkahnya, step by stepsnya. Terus kalau bisa setiap skills lab itu kalau ada yang nggak paham langsung tanya ke dokternya Kak. Jadi itu benar-benar ngebantu banget saat nanti ujian kita bisa ngejelasin lebih lengkap, jadi lebih kebantu buat dinilainya. Bisa ada terakhir tuh ujian namanya responsi itu kalau kita praktikum. Jadi skills lab sama praktikum tuh beda Kak. Kalau praktikum itu kita yang kayak ada histologi, yang kayak lihat di mikroskop kayak gitu tuh namanya praktikum. Nah kalau di situ ujiannya tuh responsi, dia sistemnya sama kayak MCQ tadi, jadi ngerjain pilihan ganda gitu sih Kak. Cuma bedanya dia kadang nggak bisa di back soalnya. Jadi kalau misalkan udah connect ya udah, jadi yang tadi nggak bisa dikerjain lagi gitu. Berarti kamu strategi belajarnya fokus ya sama fokus. Tadi bikin mind map. Nah bisa ditiru tuh Sobat Muda Mendunia. Terus nih kuliah online itu kan kebanyakan jadinya di rumah, banyak distraksi, kemudian mungkin ada kegiatan lain. Karena kan kalau menurut aku sendiri ketika kegiatan itu dipindahkan online, malah nggak ada batasan waktu. Waktunya jadi malam aja ya, sore aja ya. Ya, nah gimana kamu ngatur waktunya? Mungkin kamu punya kesibukan lain di selain kuliah? Iya, jadi kalau aku ngatur waktunya itu jadi kalau aku lebih orangnya bisa tertata kalau aku ngebuat jadwal gitu Kak. Misalkan hari besok tuh kita mau ngapain aja sih selain kuliah. Ya kita misalkan ada rapat, karena aku kebetulan juga ikut UKM jurusan. Nah gitu kadang untungnya di jurusan ini tahu gitu Kak, maksudnya misalkan full nih seminggu jadwal kuliah, jadi Sabtu Minggu dibikin eventnya tuh Sabtu Minggu gitu. Nah lalu setelah itu
Kalau dari aku sendiri ngatur waktunya itu ya kan tadi kita bikin jadwal buat keseharian itu ngapain aja, jadi kita nggak bakal gimana kayak istilahnya nggak bakal apa sih keteteran. Iya keteteran, dan jadinya tuh ngerjain itu semuanya bisa kita lakuin gitu sih. Oke, ternyata berarti lebih ke bikin ini ya, Iya. apa namanya, jadwal. Iya, jadwal harian. Oh, kamu ikut UKM apa? Di jurusan tuh aku ikut Denmark Dental Emergency. Oke, kalau di kampus? Belum sih Kak, aku ini kemarin cuma itu sih Kak, kalau di fakultas aku kemarin daftar panitia mataf yang buat fakultas. Oh, oke. Nah, kamu udah hampir setahun ya berarti kuliah di sini. Udah hafal belum gedung-gedung di sini? Tadi waktu pas mau kesini tuh nggak ngerti sih Kak gedung itu mana karena kan dari awal kita online dan aku baru pertama kali ke kampus itu waktu Juni pas kemarin Juni ya? itu, dan itu cuma di gedungnya FKIK aja, jadi sama sekali belum pernah ke sebelah sini. Mana sih Kak, selatan ya atau utara sih? Iya, selatan. Nah itu masih belum pernah, apalagi ke gedung sini belum pernah, jadi kayak masih kurang masih bingung Iya ya? masih bingung. Oke. Nah, terakhir nih, apa sih harapan kamu untuk kedepannya? Maksudnya siapa tahu kita nggak tahu kan pandemi ini sampai kapan. Harapan kamu seperti apa? Kalau emang ternyata amit-amit tapi jangan sampai kuliahnya harus online sampai kamu wisuda. Jangan sampai ya. Jangan sampai Kak. Harapan kamu apa sih? Kalau harapan aku, kalau misalkan nauzubillahnya ini pandeminya nggak selesai ya Kak. Nah nanti buat teman-teman nih sobat mendunia semuanya, kita kalau kuliah itu yang penting harus fokus gitu sama apa yang diajarin sama dosennya, sama dokternya kayak gitu, karena itu sangat membantu banget. Soalnya gimana ya, kebanyakan dari, jujur aku sendiri juga ngalamin di awal-awal itu agak kurang memperhatikan, jadinya keteteran banget di saat ujiannya kayak gitu. Jadi ya harapan aku teman-teman semua bisa fokus waktu pas kuliah, jadi nggak sambil apa sih, nggak sambil ditinggal Sambil gitu, tidur. Iya. Pokoknya yang penting fokus ya Salsa ya. Dan semoga harapannya pandemi juga cepat selesai. Amin, biar amin. Mungkin angkatan Salsa dan angkatan-angkatan selanjutnya bisa merasakan asiknya kuliah offline. Nah, Sobat Muda Mendunia, tadi kalau kita dengar nih dari Salsa, kuliah online itu emang banyak obstacle ya, banyak banyak hambatannya, mungkin dari segi gimana kita bisa bagi waktu, dari segi distraksi. Tapi dalam menjalaninya itu kita harus fokus. Yang penting kita fokus dan niat kita itu lurus. Iya. Jangan kuliah disambi-sambi ya Salsa ya. Oke. Nah, Salsa terima kasih ya udah meluangkan waktunya. Ini sayang sekali kita harus terbatas oleh waktu. Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah menyaksikan. Semoga dengan perbincangan aku dan Salsa ini mungkin ada calon mahasiswa yang mahasiswa kedokteran gigi khususnya yang menyaksikan bisa lebih terpacu semangatnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.